Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Abdullahi wa Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk pada bab yang ke-9. Fi dzikri talbisi iblisa ala zuhadi wal ubadi. Tipu daya iblis terhadap manusia dengan alasan zuhud dan juga dari sisi ibadah-ibadah yang lainnya. Yakni tipu daya iblis kepada orang-orang yang menganggap diri mereka zuhud dan orang-orang yang menganggap mereka itu ahli ibadah. Qala muallif rahimahullah taala wa qad yasma'ul 'amiyyu dammad dunya fil Qur'anil Majid wal ahadits. Sesungguhnya orang-orang awam kebanyakan mereka telah mendengar bahwa dunia itu tercela sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur'anul Majid dan Al-Ahadits. Kita katakan, nah, ini pada asalnya dunia itu tercela, tapi bukan datnya. Bukan dat itu tercela. Kalau seandainya datnya itu tercela, maka tidak berlaku kaidah yang menyebutkan al-aslu fil adati ibahah. Hukum asal dalam sebuah peribadatan itu mubah. Hukum asal dalam permasalahan duniawiyah itu mubah. Kalau seandainya perkara dunia itu tercela secara mutlak, tidak ada pengecualian, maka tentu tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Bukankah jual beli urusan dunia? Tidak mungkin Allah menurunkan firman Allah yang berbunyi wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kami jadikan siang hari itu untuk mencari penghidupan dunia. Tidak mungkin Allah mengatakan dalam ayatnya yang berbunyi wabtaghu min fadlillah wa idza qudiya lis-salati fantasiru fil ardh. Kalau seandainya engkau itu telah selesai dari mengerjakan salat, bertebaranlah kalian di muka bumi. Apa yang dilakukan? Wabtaghu min fadlillah, mencari karunia Allah. Ini tentang dunia. Jadi tercelanya dunia sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Karena dunia itu merupakan ujian. Sesungguhnya hanyalah hakikat daripada harta kalian dan anak keturunan kalian, dia merupakan ujian bagi kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Dunia itu tercela pula apa yang ada dalam dunia kecuali mengingat Allah, zikir mengingat Allah. Maka kata para ulama, dunia yang tidak memalingkan manusia dari mengingat Allah itu tidak tercela. Fayara anna najata tarkuha. Akhirnya orang-orang awam ini karena dia membaca ayat maupun hadis tentang tercelanya dunia tanpa penjelasan para ulama, ditipu oleh syaitan. Apa yang dia lakukan? Yara anna najata tarkuha. Mereka berpandangan keselamatan itu caranya dengan meninggalkan dunia. Wala yadri mad dunyal madmuma fayulabbisu alai iblisu bi annaka la tanju fil akhirati illa bi tarkid dunya. Dia tidak tahu mana yang tercela dan mana yang tidak tercela dari urusan dunia. Dia anggap semua tercela. Maka iblis pun menipu dirinya dengan mengatakan kamu tidak mungkin selamat di negeri akhirat kecuali kalau kamu di dunia meninggalkan dunia ini.
Kamu tinggalkan dunia di dunia ini, maka kamu akan selamat di akhiratmu. Islam tidak punya konsep seperti itu. Islam tidak mengajarkan meninggalkan dunia. Tapi Islam mengajarkan kapan seseorang itu tinggalkan dunianya sejenak, kapan seseorang itu mengambil dunianya untuk perkara akhiratnya. Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dia berkata kepada tetangganya, "Fil yaumi an tajlisa baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam li ta'khudhal fawaid wa ana fis suqi. Faghadan fa ajlis baina yadi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa anta tabtagi min fadlillahi fis suq. Fa idza laqaina fa natadakkar ma na'khudhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hari ini aku ke pasar, kamu yang duduk di hadapannya Nabi mengambil faedah ilmu. Esok aku yang duduk di hadapan Nabi, engkau yang pergi mencari karunia Allah di pasar. Jika kita bertemu, kita akan saling menceritakan, menyebutkan apa yang sudah kita dapatkan dari Nabi. Maka dia tidak menjadikan setiap harinya untuk apa? Di pasar saja atau mengambil ilmu saja, tidak. Sehari dia menjadikan untuk dunianya, sehari dia jadikan untuk mencari ilmu agamanya. Dan ilmunya dia praktekkan ketika dia itu mencari dunianya. Maka itu tidak tercela. Fayakhruju ala wajhi ilal jibali. Karena dia pikir meninggalkan dunia tidak mungkin kecuali dengan mengasingkan diri, akhirnya dia keluar, dia tinggalkan kelompok masyarakat menuju tempat-tempat yang sepi, ke gunung-gunung. Pakai dalil lagi. Apa dalilnya? Nabi saja pergi ke mana? Gua Hira. Dalil yang salah. Dalilnya benar, tapi pendalilan yang keliru. Pendalilan yang keliru. Bukti kekeliruannya adalah tidak ada satu sahabat pun yang melakukan seperti itu. Padahal mereka ngerti bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah beribadah di dalam gua Hira, karena dia melihat manusia sudah sangat amat jahiliyah, dan beliau sebelumnya ketika itu selalu bermimpi melihat seperti cahaya yang terang, fajar yang menyingsing. Akhirnya baru beliau pergi ke gua sampai turun firman Allah, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Fayab'udu 'anil jumu'ah. Di mana letak tipu daya iblisnya? Akhirnya mereka meninggalkan sholat Jumat. Yang mau sholat Jumat di mana? Di gunung. Bukankah sholat Jumat itu dilakukan di mana? Di masjid-masjid. Wal jamaah, tidak berjamaah juga. Dan yang lebih penting daripada itu, fayab'udu 'anil ilmi. Dia pergi meninggalkan mempelajari ilmu. Dia menganggap cukup dengan sholat, zikir, dia tinggalkan ilmu. Wa yasiru kal wakhshi. Jadi mereka itu seperti apa? Wakhshi. Apa wakhshi? Binatang-binatang liar itu yang di gunung-gunung. Wa yukhayyalu ilaihi anna hadha huwa az-zuhdu al-haqiqi. Dibuatlah oleh syaitan khayalan-khayalan dalam pikirannya. Inilah yang disebut dengan zuhud yang sejati. Ditinggalkan dunia, hidup menyendiri. Kaifala wa qad sami'a an fulanin annahu ham ala wajhihi wa an fulanin annahu ta'abbada fi jabalin wa rubbama kanat lahu a'ila fadha'at aw walidatun fabakat li firaqihi. Bagaimana tidak? Karena kita mendengar atau telah didengarkan dari sebagian orang, dia menganggap bahwa ini bagian daripada cita-cita yang tertinggi, benar tujuannya. Bahkan dia mendengar si fulan, dia sukses dengan cara meninggalkan manusia pergi ke gunung-gunung di sana, padahal dia punya keluarga yang harus ia biayai. Akhirnya ia telantarkan, kata beliau, fadha'at, atau dia punya seorang ibu yang harus dia berbakti. Fabakat, ia pun menangis ketika ditinggal oleh anaknya. Ini nasihatin ikhwan. Jihad hukumnya apa? Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan kita telah sebutkan pertemuan yang kemarin. Ketika itu hukumnya fardu ain di zaman Nabi, cuman jihad ketika itu perang apa? Tabuk. Ada seorang lelaki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, "Ya Rasulullah,
Uridu ma'aka an ujahid fisabilillah. Aku ingin bersama engkau berjuang di jalan Allah. Perang maksudnya. Nabi mengatakan hal ladaika walidain. Punyakah engkau dua orang tua, ayah dan ibunya? Maka ia mengatakan indi walid, aku punya ibu. Nabi berkata pulang, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Dalam riwayat yang lain, mintalah izin kepadanya. Bila ia mengizinkan maka hendaklah engkau pergi. Bila ia tidak mengizinkan, berbuat baiklah kepadanya. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwati rahimani Allah, kalau jihad saja kita diminta untuk meminta izin kepada siapa? Ibu kita. Kalau itu hukumnya fardu kifayah. Lalu bagaimana dengan sebagian orang yang seperti ini? Dia mengatasnamakan zuhud, meninggalkan keluarga, meninggalkan orang tua, lalu ia telantarkan dan orang tuanya menangis karena ditinggalkannya. Ada lagi di antara kita, di antara manusia yang ditipu oleh syaitan dengan alasan dakwah. Dakwah itu hukumnya apa, Ikhwan? Fardu ain kan? Dakwah itu hukumnya fardu ain. Tetapi Allah memberikan batasan, sebatas kemampuan yang dimiliki oleh seseorang, dan ada syaratnya, memiliki apa? Ilmu. Bekal ilmu. Bukankah orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar itu dia disyaratkan mesti dengan ilmu? Sebab kalau tidak, kerusakan yang ditimbulkannya akan lebih banyak dibandingkan perbaikan yang diperbuat oleh dirinya. Kita lihat berapa banyak manusia, mereka pergi meninggalkan istri mereka dengan alasan dakwah. Bila ilmin, tidak punya ilmu. Lalu dengan alasan zuhud, istrinya disuruh makan sederhana. Makan sederhana dalam artian sehari sekali. Kalau habis bekalnya dia suruh mencari sendiri. Dengan dalil burung saja bisa apa? Cari makan, gak sekolah dia katanya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini kita jumpai orang seperti akhirnya ditelantarkan istrinya itu. Belum lagi ibunya yang harusnya dia bisa tiap pagi memberinya sedekah sehingga tersenyum ibunya itu. Malah ini dia keluar dari pekerjaan yang mubah. Dengan alasan itu kan dunia. Dunia itu harus ditinggalkan. Dakwah ini penting. Dia keluar dari pekerjaannya. Lalu bekerja itu hukumnya apa, ya? Bekerja apa hukumnya? Mubah, ya toh? Ketika dia punya tanggung jawab baru menjadi apa? Wajib. Sekedar dia memberikan untuk bisa menutup dirinya, menutupi aurat keluarganya, kemudian juga memberinya makan supaya bisa menegakkan dirinya dalam beribadah. Nah, demikian. Nah, orang-orang yang mengharamkan bekerja ini agak aneh begitu. Rasulullah saja mempekerjakan orang, Ali bin Abi Thalib juga bekerja, Umar bin Khattab juga bekerja, para sahabat bekerja. Ada yang jadi tukang sol sepatu, ada sahabat yang jadi tukang bekam. Faham ya, kawan? Nah, maka setan menipu mereka dengan cara ini tadi, dengan disuruh meninggalkan dunia secara keseluruhan. Wa rubbama lam ya'rif arkana salati kama yanbaghi. Lebih parahnya ketika dia meninggalkan dunia ini, pergi ke gunung-gunung atau yang semisalnya, dia justru enggak punya ilmu. Atau dia beralasan dengan dakwah tadi yang saya sebutkan, dia enggak punya ilmu. Rukun salat aja dia enggak benar. Enggak paham. Salat yang sesuai sunnah dia enggak paham. Ngajak orang salat. Paham maksudnya, Pak? Ada sebagian orang dia mengajak mari salat ke masjid, tapi dia sendiri enggak tahu bagaimana salat yang benar. Niat yang benar dia enggak paham. Takbiratul ihram yang sesuai dengan sunnah dia enggak ngerti. Lalu apa yang akan diajak? Cuman kumpul ke dalam masjid, datang ke dalam masjid, kemudian manusia itu diajak salat begitu saja. Sementara tidak dipahamkan tentang apa yang lebih penting daripada perkara tersebut, misalnya demikian. Wa rubbama kan alai madhalimun lam yakhruj minha. Dan kadang-kadang dia punya sebuah kedoliman kepada orang lain yang dia belum bisa keluar dari kedoliman itu. Maksudnya begini, mungkin dia pernah hutang dengan orang dan dia belum apa? Membayarnya. Kemudian dia keluar kerja dengan alasan dakwah. Apakah hutang itu bisa menjadi lunas tanpa dibayar, ya ikhwan? Tidak, dituntut di yaumil qiyamah. Nabi saja tidak menyolatkan seseorang yang punya hutang karena dia tidak mau membayar hutangnya. Sampai kemudian seorang sahabat membayarkannya. Setelah itu baru Nabi mengatakan, sekarang kulitnya telah menjadi dingin. Maka orang yang punya hutang meninggal dunia, naudzubillah min dzalik, itu kulitnya panas dalam kuburnya, dalam barzahnya, naudzubillah min dzalik. Makanya khafati rahimani Allah, ini perhatikan, sangat halus tipu daya iblis itu. Tapi sebaliknya ada orang yang sebaliknya cinta banget dengan dunia. Dengan alasan ini tadi, kan dunia itu halal, mubah.
Bahwa kalau orang itu zuhud juga banyak ditipu oleh iblis katanya. Dia nggak sadar bahwa ternyata terlalu cinta dengan dunia juga tipuan iblis. Nanti akan dijelaskan insyaallah pada babnya tentang gimana menempatkan atau bersiap kepada dunia. Wa inna ma yatamakkanu iblisu min at-talbisi ala hadha liqillati ilmihi. Iblis berhasil memancangkan tipu dayanya dalam hati orang yang seperti ini. Ini semua karena sebab apa? Qillati ilmihi. Sedikitnya pengetahuan agama orang itu. Berarti dari sini kita bisa mengetahui ternyata pintu setan yang pertama untuk masuk bagi mereka hamba-hamba Allah yang tertipu dengan iblis ini, dengan tipu dayanya, yaitu bodoh dalam agama. Maka kita tidak menjumpai orang-orang itu tersesat, orang-orang itu binasa, pasti karena sebabnya qillatul ilm. Sedikitnya ilmu. Biasanya orang yang sedikit ilmu itu faka'annahu alim, merasa dirinya seolah-olah apa? Ulama. Beda dengan para ulama atau orang yang berilmu. Kalau orang yang berilmu justru dirinya merasa bukan ulama. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah telah menyebutkan, "Falamma araftu ad-din wa ta'ammaktu al-ilma fawajadtu inni minal jahilin, minal juhala." Ketika aku memperdalam ilmu agama dan mengetahui tentang ilmu agama ini, ternyata aku mendapati aku ini bodoh, termasuk golongan orang yang belum tahu apa-apa. Ini padahal Syekh Utsaimin ya khawfillah. Ulama dia merasa belum tahu apa-apa. Kalau sekarang kan kita ngelihat, masya Allah, orang yang sedikit ilmunya sudah seperti apa? Ulama. Fatwanya mendahului fatwanya ulama. Ulama belum pernah berfatwa tentang hal itu, dia sudah bisa berfatwa. Paham? Kadang ulama enggak mentahdir, dia mentahdir. Bahkan lebih hebat tahdirnya dari seorang apa? Ulama. Kalau ulama pernah ditanya, boleh enggak duduk di majelisnya orang ini? Paling ulama mengatakan tidak boleh. Oh dia enggak boleh karena dia begini, karena dia begitu. Masya Allah, ghulu, melampaui batas. Nah, ikhwati rahimani. Demikian pula dalam masalah zuhud ini demikian. Para ulama mensikapi zuhud tidak seperti itu. Coba lihat ikhwati rahimani dari kalangan para sahabat saja. Para sahabat ridwanullah alim jami' atau Nabi dulu. Nabi makan atau tidak ikhwan? Makan. Makanan yang dimakan oleh Nabi yang paling lezat beliau sukai apa? Daging kambing paha yang paling kanan atas. Kan itu yang disukai oleh Nabi. Itu daging yang paling enak. Nabi aja suka itu. Orang-orang zuhud mengatakan, oh enggak, kita tinggalkan dunia, berarti dia enggak mau makan kambing. Apa yang dimakan ikhwan? Daun-daunan itu ya, buah-buahan seperti itu. Nanti kalau dia sudah merasa buah-buahan itu terlalu lezat bagi dirinya, dia tinggalkan makan buah-buahan. Padahal Nabi setiap pagi sarapan apa? Kurma. Atau menganjurkan orang lain sarapan 7 butir kurma. Ketika dia sudah merasa itu terlalu nikmat, maka dia tinggalkan buah, dia tinggalkan daging, dia hanya makan daun-daunan, umbi-umbian. Dia minum madu. Ketika minum madu dia terasa sudah terlalu melezatkan dirinya, dia tinggalkan madu. Masya Allah ikhwan. Ini kan ghulu melampaui batas. Nabi itu minum madu, minum susu enggak? Minum susu Nabi. Ketika beliau nikah bersama dengan istri beliau, Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau minum segelas susu, separuhnya diberikan kepada siapa? Aisyah, masya Allah ikhwan. Zuhud yang dikonsepkan oleh Nabi dan para sahabat ini zuhud dalam makna qanaah. Qanaah dengan zuhud itu dekat. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menceritakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Isya, terlihat oleh para sahabat pakaiannya robek. Dan itu saja pakaian, tidak ada yang lainnya. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Jaham. Beliau tukang jahit. Lalu beliau mengatakan fa'azamtu na'tiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam libasan. Aku berkeinginan memberi hadiah Nabi sebuah pakaian. Diberilah Nabi pakaian itu. Ketika salat subuh Nabi pakai pakaiannya. Pakaian itu bagus sekali, kata Anas bin Malik. Begitu selesai salam, ada lelaki yang datang, fara'aitu libasaka jamil. Bajumu ini bagus banget ya Rasulullah. Dalam riwayat yang lainnya, falamma ra'aitu wajhaka. Ketika aku melihat wajahmu di saat engkau mengenakan pakaian ini, wa ra'aitu al-qamara fi lailatin. Kulihat bulan di suatu malam, fawajadtu wajhaka khairun minha. Ternyata wajahmu lebih baik, lebih indah daripada bulan itu. Nabi dipuji begitu, langsung ditanya orang itu, tuhibbu, suka dengan baju ini? Maka dia menjawab, saya suka dengan baju ini.
Nabi masuk, mengambil pakaian yang lama dipakai, baju yang baru itu dilipat dihadiahkan kepadanya. Ini buat engkau. Maka Anas bin Malik dalam riwayat yang lain Ibnu Abbas menarik orang itu. Bukankah engkau tahu Nabi tidak pernah menolak bila kita meminta sesuatu kepadanya jika dia memilikinya? Apa engkau tidak tahu Nabi itu pakaiannya butuh dengan yang lainnya? Wadaihanillah atau kama qala radhiyallahu ta'ala. Nah, ini apa yang kita bisa ambil faedah hadis? Zuhud itu apa? Nabi pakai pakaian yang bagus. Tapi ketika memang dia punya sedekahkan ya disedekahkan. Begitu zuhud. Bekerja, sebagian hartanya untuk membiayai keluarganya, sebagian hartanya digunakan untuk berbakti kepada orang tuanya, sebagian lagi untuk berjuang di jalan Allah. Selesai. Kan begitu ya harta itu. Maka itu Nabi memerintahkan sedekah itu maksimal berapa? Sepertiga untuk kita bersama istri kita, sepertiga lagi untuk kedua orang tua kita, sepertiga lagi kita gunakan untuk sedekah di jalan Allah tabaraka wa taala. Ini adil namanya, alhamdulillah. Naam kadzalik. Wallahu taala alam bisawab. Baik. Kemudian beliau berkata, "Wa min jali ridau an-nafsi bima ya'lamu." Lebih parahnya lagi, orang yang seperti ini dia itu redha dengan kondisi dirinya yang hanya sedikit pengetahuannya itu. Dia menganggap ini udah cukup lah ilmunya segini, yang penting sekarang tinggalkan dunia. Dia nggak perlu lagi belajar hukum hudud, dia nggak perlu lagi belajar tentang muamalah, dia nggak mau belajar lagi tentang hukum-hukum jihad. Bahkan kadang-kadang dia mengatakan jihad nggak diperlukan lagi. Nah, walau annahu fi qali suhbati faqihin yafhamul haqa'iq. Andai saja dia sedikit mau berteman dengan orang-orang yang faqih dalam urusan agamanya, dia akan paham hakikat dari ilmu yang sebenarnya. Artinya yang dia pahami selama ini salah, keliru. Sehingga alhamdulillah rahimanillah, ciri-ciri orang yang ditipu oleh iblis itu apa ya kawan? Enggan berteman dengan orang berilmu dan membicarakan ilmu. Enggan berteman dengan orang yang berilmu dan membicarakan ilmu. Nah, kalau diajak bicara dengan ilmu, dia berkata apa? Jangan bicara itu, karena itu masalah khilafiyah. Padahal itu ilmu. Jangan bicara khilafiyah, bikin kita sumpek dan sebagainya. Udah, yang penting kumpul di masjid jadi satu, sholat sama-sama sholat, kita saling memaklumi pada perkara-perkara yang kita berbeda padanya, dan kita saling tolong menolong pada perkara-perkara yang kita bersepakat padanya. Kata mereka seperti itu. Padahal enggak demikian keadaannya. Makna memaklumi pada perkara-perkara yang kita berbeda padanya, ini perkara apa dulu kan begitu. Ada khilaf yang tanawu, ada khilaf yang apa? Tadad. Bukankah begitu, Ikhwan? Masih ingat ini pembahasan itu? Pembahasan bab khilaf itu kan ada dua, khilaf yang pokok dan khilaf yang cabang. Khilaf dalam masalah-masalah yang inti dan khilaf dalam masalah-masalah yang cabang-cabangnya. Nah, ini perlu diperhatikan. La'arafa anna ad-dunya la tudammu lidatiha. Niscaya orang yang alim akan mengajarkan kepadanya dunia itu bukan dicela dari sisi zatnya, tidak. Zatnya mobil tidak tercela. Tapi kalau sudah azan maghrib masih nyuci mobil aja, itu baru tercela. Paham maksudnya, Evan? Evan, jual beli itu tercela enggak? Tidak. Ketika sudah azan Jumat masih jual beli saja, baru itu tercela. Dunia itu tercela ketika memalingkan dari mengingat Allah tabaraka wa taala. Wa kaifa yudammu ma manna Allah taala bi wa ma huwa daruratun bi baqa'il adami? Bagaimana mungkin sesuatu yang Allah ciptakan dan dengan sebab sesuatu tersebut kehidupan manusia bisa menjadi langgeng dengannya, lalu diharamkan oleh Allah taala, dicela oleh Allah taala? Enggak mungkin. Enggak mungkin tercela yang namanya roti. Enggak mungkin tercela yang namanya kurma. Enggak mungkin tercela yang namanya madu, padahal Allah puji madu di Quran. Nabi SAW sebutkan obat penyakit salah satunya adalah kurma. Ini mungkin tercela, alhamdulillah. Bagaimana mungkin memiliki pakaian tercela sementara Allah memerintahkan untuk menutup apa? Aurat. Datnya tidak tercela. Naam. Wa sababun fi i'anati ala tahsilil ilmi wal ibadah. Dan dunia itu bisa menjadi sebab untuk menolong seseorang memperoleh ilmu dan ibadah. Bagaimana mungkin dicela sesuatu yang bisa mengantarkan kepada ilmu, mengenal Allah, sesuatu yang bisa mengantarkan, bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah, dicela oleh Allah? Enggak mungkin. Haji perlu harta enggak, Ikhwan? Perlu toh? Haji perlu uang. Mana boleh manusia berkata saya mau zuhud, akhirnya enggak haji. Kenapa enggak haji? Alasannya tidak mampu. Dia enggak berusaha dulu, cari dulu sesuatu untuk naik haji.
Nah, yang tercela itu begini, kalau dia sibuk cari dunia, tidak pernah haji. Harusnya manusia itu cari harta, dapat harta untuk haji. Jujur Alhamdulillah. Sekarang lihat, manusia ketika mereka itu bekerja, yang dipikirkan oleh mereka mana duluan? Haji dulu atau bikin rumah? Coba jujur antum ya kawan. Antum ini bekerja, antum pikirnya haji dulu atau bikin rumah dulu? Yang jujur, rumah dulu atau haji? Rumah toh? Itu nggak adil kan? Nggak adil ya kawan billah. Punya rumah wajib nggak? Saya mau tanya sama antum. Punya rumah wajib atau tidak? Nggak wajib. Ngontrakkan istri. Yang penting istri punya apa? Tempat tinggal yang dia bisa beribadah di dalamnya. Kan nggak harus punya rumah. Dia boleh mengontrakkannya. Tapi haji wajib. Lebih parahnya lagi mereka sedang mencari membuat rumah itu rumahnya yang berlebih-lebihan. Mungkin harusnya 250 juta udah bisa punya rumah. Tapi dia nggak cari. Dia cari yang 2,5 miliar. Allahul musta'an. Berapa kali lipatnya? Ikhwati rahimani, itu baru yang namanya ditipu oleh iblis. Saya tuh punya mobil wajib atau tidak? Ada orang punya 2 buah mobil dia nggak haji. Itu ditipu oleh setan yang seperti itu. Fahim? Nah, kadzalik. Allah taala alam bisawab. Nah, makanya ikhwati rahimani, dunia itu tidak dicela katanya. Ilmu juga memerlukan dunia. Imam Ahmad mencari ilmu dengan 3 ekor onta. Dalam lain 2 ekor onta 1 keledai. Penuh dengan isinya. Berangkat ilmu, mencari ilmu. Pulang dari menuntut ilmu cuma bawa 1 buah pakaian yang di badannya saja. Habis untuk belajar ilmu. Kan perlu biaya. Faham ya kawan? Ilmu itu dicari dengan kesungguhan, dengan biaya. Bukan jangan cari ilmu yang apa namanya? Serba apa itu kawan? Gratisan. Paham saya kan? Maksudnya gratisan, nggak perlu modal gitu, nggak mau jalan kaki, nggak mau cari kendaraan untuk bisa mengantarkan kita mencari ilmu. Nggak bisa begitu, ilmu perlu biaya. Alhamdulillah. Ibnu Mubarak, beliau seorang alim, bahkan beliau mujahid yang menakjubkan kita. Beliau seorang yang kaya raya. Abu Hanifah, beliau pekerja. Apa pekerjaannya Abu Hanifah? Siapa yang bisa jawab? Apa pekerjaannya Abu Hanifah ya kawan? Lah, antum nggak kenal apa? Apa lagi? Selain itu, apa pekerjaan Albani? Tukang jahit. Syalbani apa pekerjaannya? Servis jam. Awalnya servis jam, sampai kemudian punya toko jam. Coba lihat, ini ulama bekerja. Mereka punya pekerjaan karena mereka tahu bahwa perkara ini penting. Bagaimana mungkin seorang dai bisa mengajar kepada umat kalau istrinya di rumah bagaimana? Lapar. Faham? Anaknya di rumah lapar. Ya bagaimana imam mengajar kepada muridnya dengan ilmu yang cukup? Bagaimana seorang talibul ilm bisa belajar ilmu agama dengan tamakun kalau seandainya anak dan istrinya di rumahnya juga nggak cukup keperluannya? Nah, ikhwati rahimani Allah, maka camkanlah baik-baik. Sesungguhnya iblis sangat amat pandai menipu daya hamba-hamba Allah tabaraka wa taala. Kemudian apabila rahimanikumullah, selanjutnya beliau mengatakan wa min mat'amin wa masrabin wa malbasin wa masjidin yusalla fi. Termasuk urusan dunia kan makan. Maka orang perlu cari makan. Enggak mungkin diharamkan oleh Allah. Masrab minuman, malbas pakaian. Nah, ini juga penting. Masjid perlu duit enggak ya, kawan? Masjid masih perlu duit kan? Iya. Nah, kita cari ikhwati rahimanillah. Kalau orang meninggalkan dunia, siapa yang membangun masjid? Sibuk di masjid aja, tapi dia tidak cari untuk mengindahkan masjid. Ya tidak mungkin. Wa innamal madmumu akhdhu syai'i min ghairi khillihi aw tanawuli ala wajhi sarafi la ala miqdaril hajati. Sesungguhnya tercelanya dunia yang diambil oleh seseorang itu ketika dia mengambilnya bukan pada tempat yang semestinya, melebihi kadar yang sudah cukup baginya, atau berlebih-lebihan, melampaui batas-batas bagi seorang hamba untuknya. Saya gambarkan kepada antum ya kawan, berhias pakai jam, boleh nggak? Boleh. Wanita memakai cincin, boleh atau tidak? Boleh. Tapi coba lihat manusia melampaui batas, beli cincin yang ada permatanya sampai miliaran, padahal diletakkan di mana? Di jari. Apa kira-kira faedahnya?
Orang mungkin juga kalau seandainya dia mau misalnya afwan ini ikhwan, ada lelaki mau melamar seorang wanita, apa yang dilihat cincinnya? Enggak, pasti antum kalau melamar wanita yang dilihat apanya? Hidungnya toh, mancung enggak kan gitu ya kan? Iya atau iya? Coba antum jujur. Iya atau iya? Iya kan? Matanya yang belok antum lihat, bibirnya yang merah delima kata orang begitu. Itu yang antum lihat, bukan cincinnya yang merah delima. Mau cincin itu merah delima, biru atau apa enggak dilihat. Mau miliaran atau enggak dilihat. Seandainya pun miliaran, apa faedahnya? Bisa mengenyangkan? Tidak. Bisa menambah cantik juga enggak. Paling sedikit. Kalau mau dijual enggak ada yang mau beli, harganya mahal sekali. Faham ya alhamdulillah? Nah itu kalau seperti itu maka melampaui batas. Yang seperti itu yang tercela. Yang dicela oleh Islam, alhamdulillah rahimakumullah. Keluar dari alamik daril hajat, dari batasan-batasan yang sudah dibutuhkan. Makan kebutuhannya apa sih, Fon? Mengenyangkan toh? Maka kalau antum makan dengan lauk yang sekian banyak, itu baru hulu. Antum makan ada lauk tempe, lauk tahu, ada daging, ada ayam, ada segala macam, semuanya dimakan. Pasti orang itu ditipu oleh setan. Kalau Nabi makan bagaimana, Ikhwan? Cukup ya, udah makan yang wajar, makan mengenyangkan perutnya, lalu disibukkan dengan ibadah. Kalau ahlul ilmu, dia makan, makannya digunakan untuk menambah gizi supaya dia mudah menghafal. Akal yang ada di dalam dadanya ini lurus, kan begitu ya, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Lalu kata beliau, wa tasarrufun nafsi fi bimuqtada raw'anatihi aw ra'unatiha la bi'idni syar'i. Berarti yang dicela oleh syariat itu ketika sesuatu yang di luar batas kebutuhan jiwa dikerjakan oleh manusia tentang urusan dunia dan tidak dengan izin syariat. Nah, ini yang enggak boleh. Wa annal khuruja ilal jibalil munfaridati manhiyun anhu. Keluarnya seseorang ke gunung-gunung dengan alasan zuhud itu dilarang dalam Islam. Fa inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha ayyabita ar-rajulu wahda. Coba perhatikan dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi melarang seseorang itu tidur di rumah sendirian. Di rumah sendirian aja enggak boleh. Lah kok ini mau mencari apa? Gunung sendirian, dia di gunung itu. Ya akhi fillah, di antara faedahnya kata para ulama, li'annal munfarida aqrabu ila syaitan. Sendirian itu lebih dekat dengan syaitan. Antum ada yang tidur sendirian? Hah? Ada ya alhamdulillah? Hah? Safar antum sendirian? Ya mungkin kan kalau sendirian yang dimaksud di mes-mes banyak. Ya, bukan itu yang dimaksud alhamdulillah. Kan ada orang yang punya rumah besar tidurnya apa? Sendirian. Lalu dia bisa betah lama bertahun. Ini agak aneh, ini perlu dikasih catatan penting nih alhamdulillah. Garis atas yang tebal. Ada apa dengan orang ini? Sebab Nabi melarang seseorang itu tidur sendiri, lebih dekat dengan syaitan alhamdulillah. Paham alhamdulillah? Lebih mudah digoda oleh syaitan. Coba kalau orang itu tidur berdua. Nikmat, ada yang membangunkan, bangun, sudah malam. Qiyamul lail, sendirian siapa yang mau membangunkan? Temannya apa handphone? Miskin ya, ikhwan. Handphone temannya kasihan. Apa jam beker kasihan. Paham alhamdulillah? Makanya apa namanya lebih daripada satu orang. Kalau Nabi melarang seseorang tidur sendirian, bermalam sendirian, maka bagaimana orang mau meninggalkan dunia dengan pergi gunung-gunung? Dilarang itu. Wa anna ta'arruda li tarkil jama'ah wal jumu'ah khusranun la ribhun. Lebih parah daripada itu dia meninggalkan jamaah, Jumat. Ini kerugian bukan keuntungan. Syekhul Islam pernah ditanya, mana lebih afdal? Lelaki yang meninggalkan manusia dalam rangka uzlah dan lelaki yang berkumpul dengan manusia. Maka beliau mengatakan man khalatan nasa wa yusbira ala adahum. Seandainya manusia itu berkumpul dengan manusia yang lainnya, bersabar tentang kejelekan-kejelekan yang mereka, wal istiqamatu fi dinillah khairun, dan istiqamah dengan agamanya Allah itu lebih baik. Liman tarakan nas ilal jibal, yang mereka dibandingkan dengan manusia-manusia yang meninggalkan manusia yang lain dengan pergi ke gunung-gunung. Kenapa begitu? Alhamdulillah. Karena agama ini agama yang ada sosialisasinya. Agama dengan masyarakat gak bisa sendirian. Agama ini ada beberapa perkara yang gak bisa dilakukan sendirian. Bukan dalam agama ada syariat apa ya kawan? Zakat. Di gunung siapa yang mau dizakati? Nggak mungkin. Dia ditipu oleh iblis. Wallahualam ada syariat adzan. Adzan itu salah satu fungsinya untuk apa ya Pak? Atau fungsi utamanya untuk apa? Memanggil manusia untuk
datang mengerjakan sholat. Kalau dia di gunung, memang benar Nabi pernah menganjurkan seorang penggembala ketika dia menggembalakan kambingnya di sebuah padang dan sendirian, Nabi menganjurkan kalau dia mau sholat tetap harus apa? Adzan. Ini beda keadaannya dengan yang tadi itu. Kalau dia ini memang sengaja pergi ke gunung, meninggalkan manusia lalu dia adzan, apa tujuan adzannya kalau begitu? Siapa yang mau datang kepada dirinya? Jin, sholat dengannya. Faham ya Alhamdulillah? Salah, keliru dia. Belum lagi syariat jihad. Jihad itu kan berhadapan dengan musuh. Belum lagi menyampaikan ilmu dakwah dan yang lain-lainnya. Nah makanya Alhamdulillah rahimanillah, tidak ragu lagi orang yang meninggalkan manusia yang lainnya pergi ke gunung-gunung lalu dia meninggalkan jamaah, meninggalkan Jumat, ini kerugian. Wal budu anil ilmi wal ulama'i yuqawwi sultanal jahli. Lebih parah daripada itu, dia tinggalkan ilmu dan dia tinggalkan ulama, semakin mengokoh kekuasaan kebodohan dalam hatinya itu. Semakin mengokohkan kekuasaan kebodohan dalam hatinya itu, semakin berkuasa itu. Kebodohan dalam hatinya, makin gak karu-karuan perbuatannya. Apa ciri-cirinya kata beliau? Kalau datang ulama menasihatinya, maka dia berkata, la tatakallam an kada wa kada. Utruku anni min hada wa hada. Tinggalkan saya begini. Jangan bicara itu, jangan bicara ini. Kan itu kita jumpai kawan. Orang-orang yang zuhud itu kalau kita sudah katakan haddatsana fulan, an fulan ibnu fulan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa dia berkata jangan bicara haddatsana. Jangan pakai hadis lah. Kan begitu ya, kawan. Jangan pakai Quran. Yang penting sudahlah kita ini enggak menyakiti orang. Baik, begitu. Ini menurut mereka konsep zuhud keliru. Ditipu oleh syaitan. Lalu kata beliau, wa firaqul walidi wal walidati fi misli hadha uquq. Meninggalkan orang tua yang seperti itu bagian daripada durhaka. Kiasnya dengan yang tadi saya sebutkan, jihad. Jihad adalah jihad saja harus minta apa? Izin. Sampai Nabi memerintahkan orang itu pulang berbuat baik kepada orang tuamu. Nah. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, yakni wal uququ minal kaba'ir, dan durhaka termasuk dosa besar. Wa amma man sumya anhu annahu kharaja ila al-jabalin fa awalum tahtamilu annahum lam yakun lahum iyalun wala walidun wala walidatun fa kharaju ila ma kan yata'abbaduna fi mujtami'ina wa man lam yatahammal halum wajhan sayan fa hum 'ala al-khata'i min man kan. Beliau mengatakan, kalau kita dengar sebagian salafun saleh dia pergi ke gunung-gunung, coba perhatikan dengan baik. Biasanya kondisi mereka tidak punya tanggung jawab keluarga. Orang yang sebatang kara. Dua, mungkin dia takut dengan apa? Keimanannya nggak sanggup menghadapi begitu banyaknya manusia yang fitnahnya mungkin membuat dia bisa terikut dengannya. Tidak ada orang tuanya, tidak ada ibunya lagi, dia sendirian, maka dia pergi ke gunung-gunung. Coba jika antum perhatikan buku-buku sejarah yang menunjukkan salafun saleh yang mereka itu uzlah, seperti itu keadaannya. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan orang sekarang yang punya istri, punya anak, punya orang tua yang semisal dengan itu. Nggak sama antara salafun saleh yang mereka pergi ke gunung-gunung dengan mereka-mereka yang beralasan dengan jihad ini, zuhud ini. Wa qala ba'dus salaf, para ulama salaf sebagiannya mengatakan kharajna ila jabalin nata'abbad faja'ana Sufyan Sauri faraddana. Kami dulu pernah keluar ke gunung-gunung untuk menjauhi manusia, menjauhi kehidupan dunia. Kemudian kami didatangi oleh Sufyan dan Sufyan mengusir kami. Pulang. Jumpai apa? Pulang. Sufyan Sauri begitu. Nah, kita begitu ya alhamdulillah. Kalau ada rombongan-rombongan yang datang ke masjid kita, udah berapa lama Pak meninggalkan istri? Alhamdulillah sudah 4 bulan. Pulang. Jumpai siapa? Istrimu. Ada tanggung jawabmu kepada istrimu. Faham ya kawan? Jihad saja maksimal berapa bulan? Jihad maksimal berapa bulan? 6 bulan. Itu maksimal 6 bulan. Oleh Hafsah ditanya oleh Umar, beliau mengatakan, dia bertanya kepada Hafsah, lelaki itu, wanita sanggup ditinggal oleh suaminya itu berapa bulan? Maka dia menjawab 4 bulan. Kata Hafsah, demi Allah 4 bulan. Itu udah puncak itu ya kawan. Paham ya kawan? Sedangkan wanita itu lebih kuat dibandingkan apa? Laki-laki. Nah, tapi Umar kemudian memberikan rukhsah bagi pasukan kaum muslimin yang berperang itu maksimal 6 bulan. Kenapa? Karena orang yang disibukkan dengan perang mungkin dia akan terlupakan dengan syahwatnya. Maksimal 6 bulan. Nah, maka saat itu hadirin rahimani Allah, antum lihat para thalabul ilm yang meninggalkan istrinya di Madinah. Berapa bulan sekali mereka pulang? Berapa bulan sekali mereka pulang alhamdulillah? 6 bulan sekali.
Atau maksimal berapa bulan sekali? 8 bulan sekali. Itu dengan keridhaan istrinya. Tapi tanya kepada mereka, coba antum lihat, tanya. Pasti sedih gitu ya, alhamdulillah. Sulit konsentrasi. Akhi billah, ana pernah keluar bersama dengan teman-teman pergi ke Aceh ketika kasus apa? Tsunami. Nah, ikhwati rahimanillah. Di sana sebulan aja udah masya Allah nggak konsen itu ya kawan. Saking nggak konsennya bau mayat itu nggak terasa lagi. Paham maksud saya alhamdulillah? Paham nggak maksud saya kan? Itu berat memang ikhwafillah. Nah setelah itu ikhwati rahimanillah, lihat Islam mengatakan bahwa Islam menjelaskan kepada kita bahwa dunia itu tercela bukan zatnya, tapi dunia itu tercela dari sisi pemanfaatannya. Untuk apa? Ketika itu salah menggunakannya, barulah dunia itu tercela. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya lebih rinci lagi tentang apa sih zuhud. Zuhud itu apa? Zuhud yang benar bagaimana? Gimana zuhudnya para sufi yang ditipu oleh iblis? Bagaimana zuhudnya Nabi dan para sahabat? Insyaallah kita akan terangkan pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan sebelum itu tuh? Baik, kita cukupkan kalau enggak ada. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.